Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya supaya pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi siapkan. Terima kasih Jurjani, semoga kamu jadi besar ya. Mudah-mudahan kita hari ini bisa menang. Anak sekalian, Bapak tanya hari ini ada yang tidak hadir? Luar biasa. Berarti kalian ini yang kesini belajar betul-betul untuk belajar ya? Iya. Bagus seperti itu. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang dalam proses machine learning sederhana. Artinya dalam proses pembelajaran di era globalisasi, di era internet, di era digitalisasi kita belajar tentang ini. Mungkin kalian pernah ya, di Chrome itu kalian tulis misalnya cari wajah perempuan tercantik di Indonesia gitu. Ada ya? Ada? Ada ya? Ya jadi begitu. Jadi sekarang kita akan baca tentang ini. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan dalam merubah atau menentukan wajah seseorang berdasarkan apa yang data yang telah kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Ini ya, ada Google Image, ada Visual Reset, ada Create ya, dan sebagainya. Sehingga untuk mencapai ini, untuk bisa mengetahui tentang ini, maka tujuannya adalah ini. Ya. Jadi setelah pembelajaran namanya unplug ya, kalau bahasa pembelajaran coding dan artificial namanya unplug. Kalian dapat menjelaskan dengan bahasa sederhana apa itu pola dan klasifikasi dalam konteks data dengan benar. Ini ya tujuan yang pahamkan dari kalian ini, tujuannya ada 4 nih. Jadi setelah belajar ini kalian bisa ke 4. Bisa dipahami? Ya. Siap bisa pahami ya. Nah untuk lebih semangat lagi, coba kalian berdiri. Oke, terima kasih untuk sudah semangat ya? Oke. Pada hari ini kita akan mencoba membuat suatu aplikasi yang bisa bisa menentukan apa yang dipinta oleh orang. Jadi sebetulnya aplikasi siapa yang buat? Yang ada di internet, yang ada di komputer siapa yang buat itu? Manusia kan? Nah kita bisa mencoba untuk membuatnya supaya nanti kamu bisa menjadi seorang kreator, pengembang, membuat aplikasi sebagai ke depan pasti bisa ya. Nah itu jadi hari ini kita akan mencoba untuk membuat aplikasi aplikasi cerdas, membuat mesin aplikasi yang bisa bisa membantu kita dalam proses menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, lihat ini, apa ini namanya nih? Hah? Ini apa ini? Hah? Lihat ini. 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 Berlima. Hah? 5. Ini. Semua ini namanya apa ini? Namanya apa namanya? Kalau bahasa rujak kan. Ini rujak ya. Semuanya ada namanya rujak. Nah, apa yang kalian bisa lihat dari ini? Bedanya apa dari ciri-ciri bawah ini? Pasti kan ada bedanya kan? Baik dari bentuknya, dari rasanya, dari jenis pohonnya juga ya, dari kulitnya pasti beda kan? Nah, itu yang membedakan. Jadi setiap tubuh buah-buahan mempunyai ciri dan karakter yang berbeda. Misalnya lagi, ini apa ini? Pasti kan tahu bedanya dari masing-masing yang ini? Tahu?
ada lihat tuh. Selain besar apa tuh? Kuping apa telinga? Oh, telinga. Pipil. Telinganya gede ya, apa lagi? Hidungnya panjang. Ini masih ada apa lagi? Hah? Apa tuh yang itu yang dijual mahal yang paling potong? Apa? Tanduk atau belalai itu ya cirinya. Itu cirinya. Kalau bahasa program namanya fitur. Apa namanya? Nah, kalau itu yang sebelah sini, yang atas itu apa itu namanya? Cirinya apa kecil? Kecil. Terus apa lagi? Hah? Hah? Suka mengeong? Meong. Apa lagi coba? Kucing? Hah? Cirinya apa? Hah? Hidungnya panjang kiau itu gimana? Apa? Hah? Berbulu, betul ada bulunya kan kucing. Kalau gajah ada bulunya tidak? Tidak. Kalau kucing ada ya? Apa lagi? Telinganya gimana telinganya? Kecil terus naik kemana kan? Kalau gajah kan apa tuh? Bawah ya. Kalau itu mah kemana itu? Itu ciri-ciri ya. Ciri-ciri. Nah itu nanti kalau masukkan ke dalam suatu aplikasi itu akan menentukan. Misalnya tolong tampilkan berbagai macam kucing, nanti muncul kucing semua. Tergantung kita memasukkan datanya. Sebanyak mungkin data nanti juga lebih bervariasi ya, lebih banyak ya. Nah sekarang Bapak buat kelompok ada 5 kelompok ya. Ada 5. Ini angka kelompok 1 yang ini. Tulis nama kelompok 1 ya. Nama-namanya tulis. Kelompok 2 namanya tulis. Tulis pakai pulpen. Kelompok 3 tulis pakai pulpen ya. Kelompok 4 tulis nama dan nama kelompoknya. Kelompok 5. Ya, udah? Nah, kalau sudah Bapak kasih gambar nih. Ya, kasih gambar. Ditulis, itu namanya LKPD ya. Apa namanya? LKPD. Ini kelompok 2 ya. Nah. Oke. Sudah? Jadi tulis nama kelompoknya. Tulis dulu. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Ya, tulis namanya. Nomor 1 lihat pertanyaannya apa? Bacakan saya. Itu kan ada gambar, Bapak ingin gambar itu ya. Kalian kelompokkan gambar tersebut ada berapa bagian? Ya. Ada berapa hewannya di situ? 3. Hewan buah-buahan ya. Ada kan ada buahan dan juga hewan. Kelompokkan jadi 3. Tulis. Ya. Pertanyaan nomor 1. Itu ada berapa kelompok? Silakan diisi. Nomor 1. Sudah belum? Oke. Selanjutnya nomor 2. Mana? Nih, pertanyaan apa nih? Ini ya, ini tadi jawabannya berapa? Mana satu? Udah satunya lagi mana? Nah ini berarti ada berapa kelompok? Nah ini apa ini? Nah ini misalnya cirinya apa? Ditulis di sini. Tulis dulu namanya apa di sini. Cirinya apa? Buka ciri. Nah itu ada. Sudah? Lagi ditulis, saya tulis. Sudah tulis? Oh, berarti ada ya, udah boleh. Sekarang kalau sudah nomor 2, nomor 3. Pertanyaan baca yang keras. Nah, pertanyaan yang keras baca lah. Nah, mengapa kalian mengelompokkan gambar-gambar itu seperti itu? Kenapa? Ciri-cirinya apa? Langsung aja tulis ciri-cirinya kenapa? Misalnya gajah cirinya apa? Tadi sebutin oleh si Andi.
Gajah itu badannya besar, ada belalainya, apalagi itu, ada hidungnya panjang, ada apa namanya? Belalai ya, belalai. Ya itu tinggal sebutkan aja ciri-cirinya apa. Ciri-ciri kamu itu apa? Ganteng. Terus apa? Penurut, tinggi, bawa jajan setiap hari 10.000. Sudah? Sudah ya? Belum, ayo coba sebutkan ciri-cirinya. Ngobrol sama teman yang lain. Bisa kan? Gampang. Sudah ciri-cirinya sebutin. Ayo sebutin. Ya. Ya belum? Sudah semua ini? Kalau biasa ini. Udah bisa ya? Paham? Gampang? Tempat nanti ada sesinya. Udah biar langsung nanti aja. Kita mengerjakan sampai nomor 3 dulu ya. Sampai nomor 3. Sudah selesai belum? Hah? Ayo tulis ciri-cirinya tulis. Masa nggak tahu? Ada rumusnya nih. Gimana? Ada ininya. Masa nggak tahu ciri-ciri? Ini ada cirinya apa? Iya, kali ini ciri udah. Satu lagi? Dua lagi. Ada tulisnya enggak? Kali ini ada. Ada biru enggak? Ada yang bisa nyanyi. Enggak. Itu saja enggak apa-apa. Sering melet misalnya, ya. Ini enggak apa-apa. Kalau lihat makanan tuh ya aja sih. Nanti praktekkan meletnya ya. Udah belum? Nah, mantap. Udah belum? Yang belum? Udah? Oh, masa nggak tahu lah. Udah selesai kan nih? Udah. Nanti kita sampai nomor 3 dulu. Udah? Semuanya udah? Coba lihat. Sampai nomor 3 saja. Cirinya ditulis ya. Kalau misalnya cirinya gendut, apa? Bisa. Gendut kulitnya kalau dalamnya bau, rasanya pahit. Rasanya dulu. Itu bisa cirinya dari bentuk ya, dari ukuran, dari rasa boleh. Ya. Kalau sudah nanti ke depan diomongin jawabannya ya. Yang lain menanggapi. Betul ini jawabannya kira-kira. Siap? Siapa yang mau tampil duluan? Mau tampil dulu ya? Silakan ya. Simpan aja. Hei, kalian yang perhatikan. Disesuaikan aja jawaban kamu, betul atau tidak? Ya. Boleh dari nomor 1, 2, dan 3. Jawab. Assalamualaikum dulu, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa kelompok gambar yang berhasil kalian buat. 3 kelompok. Nanti bisa nggak ya? Coba tidaknya ya. Sebutkan nama setiap kelompok yang kalian buat. A. Kelompok 1 bikin. B. Kelompok 2 berulang. C. Kelompok 3. Kelompok 3 apa? Anjing. Silakan. Terus nomor berapa yang belum? Kenapa kalian mengelompokkan gambar-gambar itu seperti ciri-ciri apa yang kalian gunakan untuk membedakan satu kelompok dengan kelompok lainnya? Contoh.
Enggak, yang A itu apa itu? Kucing. Apa ciri-ciri kucingnya? Kecil, berbulu, telinganya ke atas. Ada lagi ciri-ciri kucing? Oh, udah, lanjut. Ciri-ciri apa itu? Ikuti ciri-cirinya. Oh, burung. Ciri-ciri burung ya. Terus apa? Apa burung tadi? Burung punya sayap, bisa terbang. Apa lagi? Udah, oke, nanti yang lain bisa diskusi, yang lain bisa menambahin. Terus. Ciri-ciri untuk kelompok 3 anjing, Nah, itu. Gimana, ada yang mau menanggapi atau pas? Hah? Sama enggak dengan ini? Mungkin ada tambahan nanti ya. Ya, ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum aja. Ya, terima kasih kelompok. Harus ini ya, ngomong aja jangan kaku-kaku. Kelompok 2. Maju aja. Jangan malu, nggak apa-apa ya. Ayo silakan. Ayo jangan malu-malu, tinggal baca doang. Ayo. Lihat nih, sama dengan kita kan ya di kalau ada yang kurang tambahin. Ayo, silakan. Assalamualaikum aja langsung. Langsung dijawab pertanyaannya. Nomor 1. Garis. Ya keras. Agak maju dong. Coba gini deh. Kelas ini. 3 kelompok. Nomor 2. Dengerin ya. Ya keras suaranya. Nomor 3 ya? Ya, nomor 3. Ciri-cirinya seperti ya keras suaranya. Ya keras. Nomor 1 ciri-ciri apa itu? Ya keras. Jadi apa? Hah? Burung. Anjing, apa ciri-ciri anjing? Tidak berbulu. Tadi depan kamu berbulu, kamu tidak berbulu. Boleh terus. Apa lagi? Anjing ada cuma berapa cirinya anjing? Tadi cirinya ada berapa? Hah? Berbulu, apa lagi? Telinganya ke atas, apa lagi? Tidak berbulu, dua doang. Oke, lanjut tanya yang kedua. Ciri kucing, apa ciri kucing? Punya kumis, ya kayak kamu ya. Terus burung, apa? Berbulu, terbang, suka bersiul. Oke. Apa lagi cukup? Oke, tepuk tangan. Secara keseluruhan jawabnya sama. Masing-masing ada berapa kelompok? Ada 3. Baik itu tumbuhan atau hewan ada 3 kelompok. Kelompok apa saja untuk hewan? Kucing, burung, dan ciri-cirinya pasti ada sama yang beda. Tergantung kamu lihat dari sisi yang mana. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat aplikasinya. Kalian semangat kan? Caranya gini. Jadi ada 3 kelompok di sini. Ada kucing, ada burung, ada anjing. Nah, nanti Bapak minta seorang diumpamakan menjadi mesin. Mesin itu yang mau diisi oleh kalian. Ya. Mesinnya siapa? Anggap ini kucing. Nah, ini kamu mah anjing deh.
Coba masukin. Hewan apa yang pertama? Masukin. Kasih ke kucing. Nah, kucing. Lanjut. Lihat gambarnya. Nah. Lanjut, habisin. Ini contoh memasukkan data ke komputer ya, masukkan data. Anggap ini komputer nih, anggap ya. Ini kucing masukkan. Kalau anjing masukkan. Kucing apa namanya? Burung masukkan. Ini namanya memasukkan data atau menginput data ke dalam aplikasi. Sama ya, kayak kamu di internet juga seperti itu. Internetnya diisi, aplikasinya diisi, masih digunakan oleh orang banyak. Nanti kita contoh ya digunakan. Tapi kadang-kadang kucing dikasihnya ke anjing, ya. Ada kucing dikasihnya ke burung misalnya. Tergantung yang memasukkan datanya, ya. Kalau memasukkan datanya benar, berarti nanti hasilnya benar. Tapi kalau masukkan datanya salah, berarti aplikasinya kan salah. Misalnya harusnya kucing dimasukkan ke anjing misalnya. Ya, nggak apa-apa. Kita coba aja. Ini orang yang membuat aplikasinya. Ini aplikasinya nih, gitu. Orangnya ini. Pengembangnya ini. Satu lagi. Oke, selesai. Jadi si Neng ini sudah membuat aplikasi tentang jenis hewan. Sekarang kamu gunakan oleh kamu misalnya gini, gunakan oleh siapa misalnya Bapak, tampilkan gambar burung. Diproses oleh dia, diproses oleh aplikasi ini. Nanti kamu keluarkan burung, gitu ya. Oh ya, burung ini. Keluarkan burung misalnya ini. Di sini. Ya, paham? Paham nggak? Paham. Coba sih kamu yang ngomong. Nanti ini yang terjadi. Ini Mas pengembang. Silakan, ngomong aja. Buatkan gambar apa misalnya? Yang keras. Ya, buatkan saya gambar kucing misalnya gitu, Pak. Yang keras. Yang keras, Pak. Ayo. Buatkan saya gambar kucing. Nah, itu gambar kucing ya. Angkat kucing, betul ya? Mereka karena ininya kurang. Kucing ya, betul? Oke, selesai. Kucing berkepala anjing. Hah? Ini lagi proses loading ini. Lagi mencari jawaban ini ya. Jadi lagi mencari di mana kucing berkepala anjing ini. Lagi nyari nih. Ya, lagi nyari. Sudah? Di TPL cepat, ini lagi loadingnya agak lama ya. Karena agak susah nih, masih kucing berkepala anjing. Gak ada sinyal. Sinyal mungkin nggak ada juga ya. Ini adalah kucing berkepala anjing. Jadi gitu ya. Tuh, lihat ada ya. Kucing kepala anjing tuh ya. Ya, betul ya. Itu kucing berkepala anjing. Tampilkan gambar anjing. Berkait kucing katanya. Ayo, ini lagi muter, ayo tarik. Lagi muter. Ya, lagi muter. Ya, ini lagi proses. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam proses coding artificial ini ada input data. Setelah input data kita proses, nanti akan keluar hasilnya. Namanya output ya, hasilnya. Anjing berkaki kucing. Ini ya. Itu saya permintaan kalian. Jadi aplikasi itu orangnya jadi apa? Orangnya dulu apa saksi mau? Paham nggak sini? Paham? Nah, silakan dulu. Nah, inilah ya. Ini sama dengan kalian menggunakan aplikasi. Tinggal kamu klik aplikasi apa misalnya image aplikasi itu ya. Misalnya tampilkan gambar orang lagi makan kerupuk. Nanti kamu sendiri proses. Kita masukkan tulisan deh. Kita masukkan tulisan, diklik itu muter, nanti keluar. Masuk itu namanya input, proses nanti ada hasilnya. Itu namanya penggunaan aplikasi dalam proses pembelajaran. Namanya apa? Kecerdasan
artifisial. Tidak artifisial kerjasama yang dibuat oleh manusia. Jadi semua manusia bisa buat seperti itu. Ini contoh pembelajaran tentang cara membuat mesin pinter. Ya. Jadi mesinnya pinter, tinggal kamu ketik, dia akan muncul. Paham itu? Ada pertanyaan? Ada? Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Pembuatan aplikasi pinter, ya, pembuatan mesin aplikasi. Bagus. Tadi kata Kusri bahwa kita belajar tentang bagaimana cara membuat mesin pinter gitu ya. Misalnya, nah itu ya. Nah untuk bisa meningkatkan pemahaman kalian, ini ada soalnya nih. Soalnya satu orang satu ini mah dikerjakan, ya. Dikerjakan. Tulis namanya, tanggalnya juga, ya. Soalnya sesuai dengan apa yang telah dibahas tadi, ya. Sudah sini yang sudah buka. Oke. Yang belum gak apa-apa balik jalan. Ini kakaknya, bedanya ya. Coba periksa bedanya. Bedanya mana? Ayo. Oke, sudah semua ya? Oke, masuk periksa lah. Bisa lihat jawabannya. Oke. Kita cek sama-sama ya. Nomor 1, proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri yang disebut dengan apa? Mengklasifikasi. Ya. Nomor 2, Andi ingin mengelompokkan hewan-hewan berikut: kucing, anjing, burung, ikan, gajah, ayam. Yang paling tepat untuk membedakan hewan kucing dan anjing dari hewan itu adalah apa? Kucing dan anjing berkaki 4 dan melahirkan. Ya. Nomor 3, di kampus ini dilatih untuk mengenali buah-buahan dan kita menunjukkan gambar apel berdasarkan ciri-cirinya. Mesin akan memasukkannya ke dalam kategori buah-buahan. Bisa ya? Nanti Bapak cek, nanti hasilnya akan di Bapak tempel di depan nih. Ya. Kita misalnya buatkan gambar harimau bersayap menangkap angsa. Oke, coba lagi kita lihat hasilnya nih. Lagi proses. Nah ini namanya prosesnya ya. Proses. Nah, nanti ada hasilnya. Tuh lagi. Nih hasilnya nih. Wah. Ini ya. Ini contohnya. Harimau bersayap menangkap mangsa. Paham? Jadi aplikasi itu bisa membuat apa saja sesuai penegakan. Yang penting, yang pengembangnya memasukkan itu ke dalam aplikasi tersebut. Misalnya gambar kucing berkepala harimau dimasukkan ke sana. Nanti akan sendiri. Paham ya? Ya. Apa yang saya akan simpulkan hari ini? Apa kalian senang? Ya. Nanti kita belajar lagi di kemudian hari. Oke, Bapak ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.